bagaimana kondisi di kapal? Ya, sudah kami dorong, perahu sudah siap. Oke, standby. Kami dan teman-teman tim yang lainnya lagi persiapan untuk prepare buku-buku dan alat-alat konservasi. Nanti. Oke, Bang. Oke, Wawan, standby. Kita sudah menuju ke kapal karena buku dengan beberapa alat-alat observasi lainnya sudah kita standbykan. Nanti. Oke, Kak. Siap. Semuanya sudah dicek apa semua? Mesin aman kan? Aman. Oke, jurumudi. Oke. Anto, monitor masuk. Monitor. Om, kita ini sudah mau menuju ke Pulau Lutungan ini bersama dengan teman-teman Lopi Pustaka. Mungkin sekitar 20 menit nanti insya Allah kita akan bertemu di pulau, Om. Oke. Hati-hati. Ya, terima kasih Om Kanti. Oke, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelayaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga segala apa yang kita ikhtiarkan hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar dan sukses. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Literasi Perahu Pustaka. Semangat menggapai cita-cita. Mantap. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pelayaran literasi Perahu Pustaka Toli-Toli menuju ke Pulau Lutungan yang insya Allah akan kita tempuh selama 15-20 menit ke depan dengan kondisi cuaca yang sangat mendukung dan begitu cerah. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita lancar dan sukses di sana nanti. Bismillah. Kami bergerak di bidang konservasi. Itu mulai kami laksanakan mulai dari 2011 sampai dengan 2015. Nah, di 2015 itulah kami melihat beberapa kejadian-kejadian yang ada di pesisir dan kepulauan serta anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Ada sekolahnya tapi beberapa sarana dan prasarana di sekolahnya tidak ada. Nah, maka dari kemirisan itulah kami bertiga itu berembuk dan kebetulan kami juga dikasih armada oleh orang tua, maka kami bentuklah Perahu Pustaka ini. Dari 2015 itu sampai dengan sekarang kami coba mengupayakan untuk bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan literasi yang ada di kepulauan serta di pesisir Kabupaten Toli-Toli. Kalau bercerita tentang anak-anak pulau, bagi saya dengan teman-teman, logistik semangat kami adalah ketika mereka menyambut kami dengan penuh senyuman. Dan itulah yang membuat kami sampai dengan hari ini terus bersemangat untuk menjalankan literasi Perahu Pustaka berlayar sampai di pulau terluar. Hai, wah mantap. Awas. Ayo bantu Kandi. Nah, sudah makan? Sudah? Aman? Aman. Ayo. Bantu. Bisa angkat ini. Oh, berat ini. Wes, awas, jangan berebutan ya, Ya. Bukunya pegang kuat ya, awas jatuh ya. Awas, taruh kepala. Tahu. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini Assalamualaikum. teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Imam. Assalamualaikum. Balik lagi kita kemari di Pulau Lutungan, Om. Mudah-mudahan
Iya, dengan perahu pustaka ini mau mengajar anak-anak di sini. Jadi alhamdulillah kita sekian kalinya masuk di Pulau Lutungan, yang dimana kami masuk di Pulau Lutungan ini pada tahun 2015 kemarin. Namun beberapa responsi dari masyarakat juga belum banyak yang mengenal kami mungkin dan belum banyak tertarik. Tapi dengan hari ini, dengan intensitas kami sering masuk bersilaturahmi dengan anak-anak di sini, alhamdulillah perahu pustaka dan gerakan literasi di sini seperti yang kita lihat semua ya, bahwasanya anak-anak begitu sangat bersemangat, serta juga masyarakat di sini menyambut kami dengan begitu bahagia. 2017 kemarin datanglah perahu pustaka yang memimpin di sana Andi. Saya dengan sengaja mendatangi beliau dengan senang hati, ingin membantu mereka jadi relawan, mengingat pendidikan di Lutungan ini terlalu rendah atau sepi gitu. Soalnya anak-anak di sini, Bu, cara bergaulnya, cara membacanya itu sangat kurang sekali pengetahuan anak-anak walaupun dia sudah kelas 6 SD. Waktu trip perahu pustaka itu, dia itu waktunya dalam seminggu 3 kali, Kak. Jadi ada 8 titik literasi, termasuk salah satunya Pulau Lutungan, Pulau Simatam, Pulau Sambujang, terus juga itu Pulau Pandan, Pulau Salu. Nah, ada juga di daerah pesisir, itu pesisir Lalos, Kalangkangan, terus ada juga itu Kabetan, terakhir Lingayan. Kami itu cuma ingin mengajak semua masyarakat bahwasanya hari ini kita jangan tinggalkan buku. Itu. Buku ini tidak bisa digantikan oleh gadget. Seperti itu. Bagi kami, chemistry buku ini sangat begitu istimewa. Nah, jangan sampai dari itu kita melupakan bahwasanya kita dulu pernah hidup dengan buku. Seperti itu. Jadi kami berupaya dengan gerakan seperti itu, misalkan kami hadir di Car Free Day atau di ruang terbuka hijau atau di lapangan-lapangan atau biasa kami sebut dengan lapak baca, teras baca. Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan anak-anak ini, mungkin mereka sampai dengan hari ini tidak bisa melirik buku. Bahkan ada beberapa dari mereka mungkin yang sampai dengan hari ini tidak tahu baca tulis seperti itu. Mungkin di satu tempat atau mungkin ada di satu pulau ada sekolah, tapi ada keterbatasan tersendiri. Dengan adanya gerakan literasi perahu pustaka ini, kami coba membantu dunia pendidikan hari ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, untuk bisa lebih baik daripada yang dari kemarin. Kalau berbicara terkait tentang pulau mana yang memperhatikan, hampir semua pulau memperhatikan. Di setiap pulau itu punya cerita tersendiri. Nah, misalkan kayak Pulau Lutungan, mungkin gurunya tinggalnya di kota, seperti itu. Jadi pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung, secara otomatis mereka tidak bisa masuk ke pulau ini. Maka daripada itu kami juga memberikan suatu dorongan kepada guru-guru tersebut. Kalau memang seperti itu, armada kami juga bisa siap. Jadi itulah salah satu upaya kami perahu pustaka, bagaimana caranya, bukan sebagai pesaing, tapi kami ini membantu gerakan pendidikan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah dengan kedatangan tim di sini di Pulau Lutungan, khususnya di SDN Lutungan, itu sangat-sangat membantu dan sangat luar biasa. Dengan kedatangan tim ini membantu kami menuntaskan buta aksara, kemudian menambah literasi anak-anak khususnya di pulau ini. Di sini masih rendah sekali minat bacanya karena masih terpengaruh yang pertama itu HP, ya. Dengan HP, kemudian dengan medianya juga masih kurang. Kami sangat bersyukur masih ada anak Toli-Toli yang mau merawat pendidikan khususnya di pulau-pulau.
Saya mulai bergabung di Perahu Pustaka itu di tahun 2019. Alasan saya mengapa ikut Bang Andi untuk menuju ke Perahu Pustaka itu karena melihat situasi kondisi pendidikan saat ini di kota Toli-Toli itu sangat minim ya, terutama di daerah pesisir maupun kepulauan. Sehingga saya sangat tertarik untuk lebih membantu adik-adik ke depannya supaya bisa lebih baik lagi di dunia pendidikannya. Karena saat ini di tahun 2025 yang sudah mau menuju generasi emas, saat ini banyak generasi kita yang masih tertinggal seperti itu. Masih tertinggal pendidikannya, bahkan masih ada yang buta aksara. Bayangan pada saat itu apa ya? Kalau mau dibilang apakah kita ini sanggup gitu? Sanggupkah kita untuk menjalani keinginan kita serta kemauan kita demi mencerdaskan generasi bangsa ke depannya? Seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini kita sanggup dan kita juga sudah menjalankan beberapa tahun kemarin ke belakang itu sudah berjalan dengan baik. Untuk mengumpulkan sampai buku-buku ini sebanyak ini, kita pertama itu swadaya masing-masing dari anggota yayasan. Kemudian kita ada dibantu dari beberapa donatur yang dari luar sehingga terkumpullah beberapa banyak buku. Sampai saat ini ada 500 buku yang terkumpul dan ada perahu pustaka pada saat ini. Tantangannya ada Kak, banyak. Yang pertama itu bagaimana caranya kita menarik daya minat anak-anak untuk pertama membaca, kemudian mengajar mereka yang tadinya mungkin belum tahu huruf, kita ajarkan satu persatu huruf dan angka. Jadi itu adalah tantangan pribadi dari kami masing-masing, bagaimana caranya kita memikat mereka agar bisa lebih paham. Tantangan kami sih sebenarnya itu dari dialek bahasanya. Itu karena setiap pulau atau tempat literasi kami itu kan punya karakteristik masing-masing. Itu. Jadi terkadang seperti ini ya alhamdulillah anak-anak masih bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Tapi terkadang ada di satu tempat kita harus menggunakan bahasa daerah mereka. Seperti itu. Untuk bisa mengajar mereka juga. Nanti lama-kelamaan baru kami coba mempasifkan untuk mereka berbahasa Indonesia. Kalau berbicara tentang dana operasional, seperti inilah Kak. Jadi kami punya ikhtiar itu, punya niat 5% dari penghasilan kami gunakan sebagai operasional perahu pustaka. Seperti itu. Yang penting perahu pustaka tetap berlayar. Terkadang juga dari teman-teman relawan, teman-teman kru juga biasa kami istilahnya di sini tombo-tombo, saling bantu begitu. Tambah-tambah ya sudah itu kami belikan bahan bakar. Itu kalau memang ada kerusakan dari mesin kami benahi dari situ semua. Kami juga biasa dikirimi peralatan sekolah kayak buku tulis, kan peralatan sekolah lainnya kayak tas begitu, baju sekolah. Dan itu juga kami langsung distribusikan ke pulau-pulaunya. Begitu. Nah, terkadang juga kalau ada anak-anak yang bilang, saya putus sekolah atau apa, itu coba kami fasilitasi untuk supaya dia bisa lanjut sekolahnya. Kalau mimpi saya sendiri cuma satu. Saya mau anak-anak di kepulauan maupun pesisir mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Kami juga pernah merasakan apa yang ada ini pernah rasakan. Orang tua kami juga pernah merasakan bahwa sulitnya pendidikan pada saat itu di Toli-Toli seperti apa. Bahkan almarhum bapak saya juga lahir dari lulusan sekolah rakyat. Sehingga daripada itu beliau itu menghibahkan perahunya untuk dijadikan perahu pustaka. Maka daripada itu saya punya ikhtiar bahwasanya saya harus berjuang untuk anak-anak pesisir dan kepulauan Toli-Toli. Jangan sampai mereka itu masih terbelenggu atau terikat dengan adanya buta aksara seperti itu. Mereka itu juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Itu. Apa bedanya anak-anak yang di kota dengan anak-anak yang ada di kepulauan? Itu. Jadi tepat di bagian depan saya ini, di bagian Teluk Siomang, di situ kami terdampar selama 8 jam bersama
dua rekan saya. Kami berjuang menghadapi gelombang pada saat itu. Setelah balik dari Pulau Literasi, beberapa peralatan kami semuanya di situ hilang. Jadi pada saat itu kami selama 8 jam terombang-ambing di lautan, dan saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwasanya kalau memang hari ini atau malam ini kita akan mati sebagai pejuang literasi. Pada saat itu kami ditemukan sekitar jam 10 pagi oleh masyarakat nelayan setempat, dan kami langsung dievakuasi ke pulau terdekat. Memang pada saat itu tidak ada yang bisa kami selamatkan, termasuk armada perahu pustaka generasi pertama. Setelah daripada insiden 2017 kemarin, perahu pustaka sempat vakum selama 2 tahun karena peralatan serta armada kami sudah tidak ada semua. Nanti di tahun 2019 baru kami bisa menemukan armada kedua. Itu juga hasil dari beberapa donasi, serta saya harus menjual motor saya pada saat itu. Ada juga lagi terjadi insiden, jadi perahu kedua itu generasi kedua juga pada saat kami parkir terbentur di bagian dermaga, dan itu hancur. Dan sampai dengan saat ini kami lagi mencoba untuk berlayar dengan menggunakan perahu generasi ketiga atau perahu pustaka generasi ketiga, yang juga kami dapatkan secara swadaya atau kumpul-kumpul dengan teman-teman sekalian. Jadi waktu pada saat kami setelah vakum, antusias warga itu betul-betul sangat merindukan adanya perahu pustaka. Alhamdulillah responsi serta dukungan masyarakat yang ada di kepulauan serta pesisir itu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semuanya. Ya, hai adik-adik. Menurut saya sih Kak, memang sangat penting ya. Mengingat lagi mereka ini merupakan anak-anak kepulauan, tentunya berada di dekat laut. Kemudian masih banyak hewan-hewan yang perlu mereka ketahui. Hewan-hewan yang dilindungi, biota-biota laut yang dilindungi untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitar pulau mereka. Tentunya sangat penting. Kami juga bukan fokus pada anak-anak saja, tentunya fokus pada semua kalangan, mau itu anak-anak, anak muda, orang tua, semua kita fokus di situ. Kenapa konservasi itu penting bagi masyarakat kepulauan, khususnya masyarakat Pulau Lutungan? Mungkin hari ini kita tidak bisa lihat secara langsung bagaimana manfaatnya, tapi ini kita kerjakan untuk masa depan anak cucu kita. Utamanya dapat meningkatkan potensi kelestarian sumber daya ekosistem bahari kita. Karena itu konsep awalnya kita adalah terlahir dari konservasi, karena literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis, tapi bagaimana cara membentuk sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, untuk tetap bersama-sama berkolaborasi. Istilahnya kalau bagi kami sendiri itu bahwasanya laut itu adalah ibu, laut itu adalah tempat untuk kita bernaung, tempat untuk kita hidup, seperti itu. Jadi konservasi dan edukasi itu perlu untuk kita kolaborasikan. Kami mengadakan konservasi agar karang yang di pesisir tumbuh dengan baik, mengingat ke depannya anak cucu kami demi hasil lautnya. Tahap demi tahap kami laksanakan agar supaya kegiatan-kegiatan konservasi ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Seiring dengan waktu yang berjalan, kegiatan-kegiatan literasi perahu pustaka yang membawa yang namanya konservasi seperti ini, alhamdulillah khususnya masyarakat pesisir dan kepulauan mulai terajak dalam setiap kegiatan konservasi, khususnya konservasi terumbu karang.
bagi saya sendiri pendidikan itu begitu sangat penting, melebihi dari segala hal. Karena dengan mereka menempuh pendidikan yang lebih baik, mereka mendapatkan pendidikan lebih baik, saya berharap anak-anak yang ada di pesisir dan Kepulauan Toli-Toli juga mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Harapan saya bersama Perahu Pustaka bahwasanya ada Andi-Andi lestari selanjutnya. Saya harap seperti itu, generasi muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun di seluruh Nusantara, mari kita bersama-sama bergerak untuk pendidikan generasi pesisir dan kepulauan, serta juga di daerah-daerah pelosok di seluruh Indonesia. Bahwa hari ini tanpa gerakan yang kita inisiasi seperti ini, kita belum tahu bagaimana generasi kita ke depan dengan dunia pendidikannya. Bagi kami sendiri, satu filosofi lagi yang ada di Perahu Pustaka, yang mana sekali layar berkembang, pantan suruh balik kehaluan kalau buku belum sampai di tujuan. Artinya, sampai kapanpun, itu Perahu Pustaka akan kami teruskan, mungkin bisa dikata, mungkin sampai di akhir hayat kami.